Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ika Silviani dengan NIM 858462947. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum dengan tema pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati perkembangan dan pertumbuhan pada kacang hijau serta membandingkan pertumbuhannya di tempat gelap dan terang. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum ini yaitu yang pertama, kacang hijau yang telah direndam. Yang kedua, air secukupnya. Ketiga, gelas A dan gelas B. Yang keempat, tisu. Yang kelima, penggaris. Yang keenam, alat tulis. Dan yang terakhir, tabel pengamatan. Berikut tutorialnya. Yang pertama, siapkan dua wadah yang telah dilabeli A dan B. Kemudian, masukkan tisu ke dalam wadah dan lipat hingga mencapai bagian leher wadah. Setelah kedua wadah penuh, masukkan beberapa biji kacang hijau ke dalam wadah. Selanjutnya, tambahkan air secukupnya agar tisu tetap lembab. Setelah semua terisi, satu wadah kita letakkan di tempat terang dan satu wadah lagi diletakkan di tempat gelap. Selanjutnya, kita amati pertumbuhan kacang hijau selama beberapa hari ke depan. Pada hari kedua, mulai muncul akar kecil dan batang mulai tumbuh meskipun masih pendek. Pertumbuhan pada tempat terang dan gelap mulai terlihat perbedaan yang jelas. Pada hari ketiga, akar dan batang tumbuh semakin panjang. Perbedaan mulai terlihat di mana tanaman di tempat gelap tumbuh lebih cepat dibandingkan di tempat terang. Pada hari keempat, tanaman di tempat gelap terlihat lebih tinggi, namun batangnya tipis dan berwarna pucat. Sedangkan tanaman di tempat terang lebih pendek, tetapi batangnya lebih kokoh dan mulai berwarna hijau. Pada hari kelima, tanaman di tempat gelap terus bertambah tinggi, namun lemah dan pucat. Sedangkan tanaman di tempat terang tumbuh lebih kuat dengan warna daun yang semakin hijau. Pada hari keenam, tanaman di tempat gelap masih tumbuh cepat, namun tidak kokoh. Sedangkan tanaman di tempat terang menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil dan sehat. Pada hari ketujuh, perbedaan sangat jelas. Tanaman di tempat gelap tumbuh tinggi, tetapi kurus dan pucat. Sedangkan tanaman di tempat terang lebih pendek, namun hijau dan kokoh. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh cahaya terhadap hormon auksin. Pada tempat gelap, hormon auksin tidak terurai, sehingga pertumbuhan batang lebih cepat tetapi lemah dan pucat. Peristiwa ini disebut eteolasi. Sedangkan pada tempat terang, cahaya menghambat kerja hormon auksin, sehingga pertumbuhan lebih lambat tetapi tanaman menjadi lebih kuat dan berwarna hijau karena fotosintesis berlangsung dengan baik. Praktikum selanjutnya mengamati proses pertumbuhan dan perkembangan pada lalat buah. Jadi kali ini saya akan melakukan praktikum pertumbuhan dan perkembangan hewan yang terjadi pada lalat buah. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dari telur hingga dewasa. Berikut alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, ada lalat buah yang sudah saya tangkap. Yang kedua, ada tisu. Yang ketiga, ada plastik dan karet. Yang keempat, pisang yang telah dihaluskan. Dan yang kelima, ada alat tulis. Dan yang terakhir, tabel pengamatan. Oke. Berikut langkah percobaannya. Yang pertama, masukkan tisu ke dalam wadah pisang yang telah dihaluskan. Selanjutnya, masukkan lalat buah ke dalam wadah. Masukkannya secara hati-hati ya, agar lalat buah tidak terbang. Setelah lalat buah masuk ke dalam wadah, tutup wadah menggunakan plastik dan ikat dengan karet. Ini penampakan lalat buahnya. Langkah selanjutnya, kita lubangi plastik menggunakan jarum
agar tetap ada udara dan lalat buah bisa bernafas. Setelah itu kita diamkan selama beberapa hari untuk diamati proses pertumbuhan dan perkembangannya. Pada hari pertama, lalat buah mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, namun belum terlihat perubahan yang signifikan. Pada hari kedua, mulai terlihat telur-telur berwarna putih di sekitar media pisang. Hal ini menunjukkan bahwa proses perkembangbiakan telah terjadi. Pada hari ketiga, telur mulai menetas sebagai larva atau belatung kecil. Larva mulai bergerak dan memakan media pisang sebagai sumber makanan. Pada hari keempat, larva semakin aktif dan ukurannya bertambah besar. Mereka terus memakan pisang untuk pertumbuhan. Pada hari kelima, larva mulai berubah menjadi pupa. Gerakannya mulai berkurang karena memasuki tahap perubahan bentuk. Pada hari ke-6, sebagian besar larva telah berubah menjadi pupa. Pada tahap ini, terjadi perubahan struktur tubuh menjadi bentuk dewasa. Dan pada hari ke-7, mulai muncul lalat buah dewasa atau imago. Lalat yang baru muncul mulai aktif bergerak di dalam wadah. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada lalat buah. Yang pertama, mengalami perubahan ukuran tubuh dari kecil menjadi besar. Yang kedua, mengalami perubahan bentuk melalui tahap telur, larva, pupa, dan imago. Yang ketiga, membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, bergerak aktif pada tahap larva dan dewasa. Yang kelima, berkembang biak dengan bertelur. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan lalat buah merupakan siklus hidup yang sempurna melalui 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Siklus ini berlangsung sekitar 7 hingga 14 hari tergantung kondisi lingkungan. Faktor lingkungan seperti ketersediaan makanan dan suhu sangat mempengaruhi proses ini.